Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Alia Indriani dengan NIM 2311016064. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan atau mereview terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, yaitu tentang kesehatan. Nah, jadi fokus saya di sini yaitu tentang pasal 52 pada undang-undang ini. Nah, apa saja sih isi dari pasal 52 dalam undang-undang ini? Isinya yaitu ayat pertama, pelayanan kesehatan terdiri atas A. Pelayanan kesehatan perseorangan, dan B. Pelayanan kesehatan masyarakat. Ayat kedua, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, yang pertama, pelayanan kesehatan perseorangan. Pelayanan ini berfokus pada penanganan kesehatan individu. Tujuan utamanya adalah untuk mengobati penyakit dan pemulihan kesehatan seseorang. Contohnya itu seperti pengobatan klinis di rumah sakit atau di klinik, di mana dokter berinteraksi langsung dengan pasien untuk menangani penyakit yang spesifik. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, berbeda dengan perseorangan, pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan populasi atau kelompok masyarakat secara kolektif. Fokusnya lebih pada upaya pencegahan dan promosi kesehatan daripada pengobatan penyakit individu. Kemudian pada ayat kedua, yang pertama pendekatan promotif. Nah, pendekatan ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan seperti kampanye tentang pola makan sehat atau vaksinasi. Kemudian pendekatan preventif. Nah, ini bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit, misalnya melalui program imunisasi, sanitasi lingkungan, dan juga pendidikan kesehatan. Kemudian pendekatan kuratif, yaitu yang berkaitan dengan penyembuhan penyakit setelah seseorang sakit. Nah, layanan ini tuh termasuk pemeriksaan, diagnosis, dan juga terapi. Kemudian yang terakhir ada pendekatan rehabilitatif. Nah, fokus pada pendekatan ini yaitu pemulihan fungsi tubuh yang terganggu akibat penyakit atau kecelakaan. Contohnya tuh seperti fisioterapi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan layanan ini, baik melalui fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah sendiri maupun yang dikelola oleh pihak swasta, dengan tetap mematuhi regulasi yang ada. Meskipun pasal ini penting dalam menyediakan dasar hukum untuk pelayanan kesehatan, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi yang perlu dipertimbangkan. Apa saja sih tantangannya? Nah, yang pertama ada dominasi pendekatan kuratif dalam praktek. Di Indonesia sendiri, pelayanan kesehatan masih didominasi oleh pendekatan kuratif, di mana masyarakat itu banyak melakukan pengobatan penyakit setelah penyakit itu muncul daripada upaya pencegahan atau promosi kesehatan sebelum penyakit itu terjadi. Nah, yang kedua, kurangnya kejelasan tentang implementasi pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, pasal ini tuh menekankan pentingnya pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, ada sedikit kritik bahwa implementasi di lapangan itu seringkali kurang efektif. Salah satu contohnya seperti terdapat dalam laporan dari Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu menyoroti ketidakmerataan akses pelayanan kesehatan di Indonesia. Daerah-daerah terpencil seringkali tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, pendekatan rehabilitatif yang belum maksimal. Nah, meskipun pada pasal 52 ini mengakui pentingnya pendekatan rehabilitatif, namun kenyataannya layanan rehabilitasi di Indonesia itu masih kurang berkembang. Banyak pasien yang mengalami disabilitas atau penyakit kronis kesulitan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai, terutama di daerah-daerah luar di kota besar. Kemudian yang keempat, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Pasal ini mengatur tentang pelayanan kesehatan masyarakat yang seharusnya dilibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun dalam prakteknya, masyarakat seringkali tidak dilibatkan secara memadai dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan. Hal ini mengurangi efektivitas program kesehatan masyarakat karena masyarakat yang seharusnya menjadi target utama justru seringkali tidak terlibat aktif dalam program tersebut. Kemudian yang kelima, pendekatan dan evaluasi yang kurang ketat. Pelayanan kesehatan yang diatur dalam pasal 52 juga memerlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan kualitas dan efektivitas. Saat ini, sistem pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah
itu masih tidak konsisten. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan, pengawasan kualitas kesehatan di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas itu sering kali tidak merata. Di beberapa daerah ada keluhan mengenai kurangnya ketersediaan obat, fasilitas yang tidak memadai, atau tenaga medisnya masih kurang terlatih. Setelah mengetahui adanya tantangan dalam implementasi undang-undang ini, terutama pada pasal 52-nya, jadi pasal ini masih perlu diperkuat lagi melalui beberapa langkah strategis. Yang pertama itu penting untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi pendekatan promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat tuh lebih teredukasi dan terlindungi dari penyakit sebelum terjadi. Hal ini tuh dapat mencakup program pendidikan kesehatan di sekolah dan komunitas untuk membangun kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat. Selain itu juga penting untuk adanya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan yang perlu ditingkatkan lagi dengan memberdayakan mereka sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan agar lebih relevan dengan kehidupan lokal. Nah, yang terakhir, pengawasan terhadap kualitas pelayanan kesehatan harus ditingkatkan melalui penerapan sistem evaluasi berbasis data untuk memastikan bahwa semua masyarakat, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan efektif di Indonesia. Baik, sekian dari saya terkait penyampaian pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.